Jakarta. Bagus pada acara sama Kapolda. Poin pertanyaan kita, Kapolda. poin pertanyaan kita. Ini kan kita mau kita ada tadi kalau tidak salah diinfokan kepada kita bahwa di Pilgub ada 24 nama yang dianggap layak. Nah, itu gimana cara menentukan 24 nama segitu banyaknya? Terus setelah 24 nama ini apakah nanti akan dikerucutkan menjadi berapa nama? Terus selanjutnya seperti apa sehingga akhirnya memunculkan nama yang benar-benar akan didukung pada Pilgub? Jadi gini, agenda DPW PSI memang dari sudah jauh-jauh hari kan kita sudah sampaikan, termasuk waktu mengundang teman-teman konferensi pers pada saat itu. Munculnya 24 nama itu adalah dari hasil penjaringan kami di bawah. Ketika kami tanya siapa kira-kira pantas lah untuk berbicara tentang Pilgub, dijawablah nama-nama itu. Nah, dari 10 kabupaten kota itu terjaring 24 nama, tapi bukan berarti bahwa 24 nama itu yang akan kita usung, bukan. Itu kan ketika kita menanya ke teman-teman DPD, mereka menyebut nama itu. Nah, dengan menyebut nama itu, maka kita bekerja sama dengan beberapa lembaga survei nanti ke depan untuk menyaring menjadi 12, menyaring menjadi 6, sampai menjadi simulasi pasangan calon. Dan nama-nama itu memang kami akan kasih ke wartawan hari ini. Kalau misalkan mau kita baca, kita mulai dari Dr. Zulkifli Masa, tentu beliau itu seorang gubernur akhir hari ini yang memiliki popularitas tinggi, dan kita tidak bisa juga menghilangkan beliau kan, walaupun beliau itu adalah PKS misalnya. Terus masuk wakil gubernur juga masuk, termasuk Pak Suhaili mantan bupati, karena memang dari beberapa survei itu memang nama beliau selalu masuk menjadi 3 besar, 4 besar. Nah, itu menjadi pertimbangan kami juga untuk masukkan, walaupun secara objektif beliau sedang tidak menjabat, baik itu di pemerintahan maupun di partai politik hari ini. Mungkin di dewan apa gitu beliau ya. Yang keempat mengenai Pak Sukiman Azmi, beliau bupati aktif, jelaslah dengan DPT tertinggi di Lombok Timur itu beliau pastilah mencalonkan diri, dan sudah beliau sampaikan sudah dari jauh hari bahwa beliau akan mencalonkan diri nanti 2024. Kemudian ada juga nama Pak Gite, lalu Gite Aryadi mewakili ASN, karena kita ini kan memasukkan semua unsur, ada pengusaha, ada birokrasi, ada politisi. Nah, terus kemudian kita masukkan juga Haji Mohan Roskana. Mau tidak mau beliau itu adalah ketua DPD Golkar hari ini di NTB. Kemudian nama Ibu Dinda juga kita masukkan sebagai Bupati Bima. Terus dari kalangan akademisi itu juga masuk Prof. Masnun Win. Kemudian ada dari Pak Fathul Bahri juga masuk. Beliau itu ketua DPD Gerindra dengan kursi yang sangat besar di provinsi, yang beliau sangat wajar sekali untuk masuk. Kemudian Mbak Ispi Rupaida juga kita masukkan karena beliau ketua DPRD mewakili gender perempuan juga. Kemudian ada dari Lombok Barat kan kita juga tidak bisa tidak masukkan karena DPD kita juga menjawab itu ketika ketanya, makanya masuk nama Pak Bupati Haji Fauzan. Kemudian dari Sumbawa juga masuk Haji Musyafirin. Nah, yang tidak kalah seru itu ketika kita bertanya juga teman-teman mahasiswa, kalau memang politisi masuk kenapa tidak masuk kalangan akademisi seperti rektor, makanya Prof. Bambang itu masuk di dalam 24 nama yang pantas menjadi calon gubernur itu. Kemudian Haji Mauri Hanafi juga masuk karena beliau mewakili etnis Bojo. Beliau juga kemarin kan wakil ketua DPRD, sekarang ketua PSSI. Nah, kemudian Rudi Ilham Sergede juga mewakili TNI gitu, walaupun beliau sekarang sudah aktif, tapi tidak, kemarin beliau adalah seorang danrem. Kemudian Fahri Hamzah juga kami masukkan. Terus ya kalau Fahri Hamzah tidak perlu saya ceritakan. Kemudian dari kalangan pengusaha juga kita masukkan seperti Pak Farid. Pak Farid itu kita masukkan karena kita kehilangan sosok yang mewakili pengusaha. Jadi Pak Farid seperti Pak Paurani juga kita masukkan, orang dua pengusahanya. Kan tidak mungkin politik ini hanya diisi oleh politisi semua. Minimal dalam penjaringan itu ada pengusaha yang masuk, walaupun mungkin teman-teman ketawa. Tapi jangan salah, Pak Farid itu orang kaya. Iya. Kemudian dari DPR RI juga kita masukkan Muhammad Samsudin Bojo yang dari PAN kan kita masukkan, beliau sudah 3 periode. Kalaupun beliau balik kampung terus ini menjadi mencalonkan diri menjadi calon gubernur maupun wakil gubernur, saya rasa tidak ada yang bisa melakukan kapasitas beliau. Terus Dubes kita juga masuk Pak Iqbal itu masuk. Beliau itu lama mengabdi di kementerian, sekarang jadi Dubes di Turki. Siapa yang bisa melakukan kapasitas beliau mencalonkan diri seandainya memang kehendak politik nanti realitas politik 2024 menginginkan beliau. Lebih-lebih beliau itu dari Lombok Tengah. Ya kan DPD tinggi.
Terus Tuan Guru Ahyar Abdul pun kami masukkan karena memang angka kemarin waktu beliau mencalonkan itu kan angka tinggi sekali, 26% loh, beda selisih sedikit dari pemenang. Kemudian yang terakhir itu Haji Porani karena beliau mewakili Kadin. Jadi kita punya pengusaha, kita punya politisi, kita punya akademisi, punya SM, punya semuanya. Nah itu jadi kalau saya ceritakan nama-nama ini, teman-teman akan ragu lagi untuk melihat bahwa memang benar 24 nama ini pantas untuk mencalonkan diri jadi gubernur. Secara kapasitas tidak bisa diragukan. Kenapa PSI tidak memasukkan ketua DPW-nya? Karena saya memang ditugaskan DPP saat ini membesarkan partai, mengurus pileg, kemudian bagaimana caranya kita menatap dari 24 lebih baik. Karena saya harus fokus di sana, sehingga untuk pilgub ya cukup. Kan tidak ada kemungkinan maju di nomor tengah atau kota. Ya, saya sudah sampaikan itu deklarasi bahkan di depan gubernur, di depan DPR, di depan KPU. Calon bupati saya ini, Pak. Mencalonkan diri menjadi bupati seandainya memang kehendak politik pada 2024 menginginkan saya. Oke, dari 24 bukan berdasarkan hasil survei, itu kami acak, tapi memang berdasarkan masukan. Ya, tapi memang nama-nama itu yang duluan kami tanyakan. Kan ini kita waktu survei sama teman-teman, ini survei sederhana ya, kan kita bilang siapa kira-kira yang pantas maju menjadi calon bupati, calon gubernur. Kan disebut nama-nama itu, ada yang nyebut 2, ada yang nyebut 3. Nah, komparasi dari 10 DPD kabupaten kota itu menghasilkan 24 nama itu. Kenapa 24? Ya karena memang yang 24 yang disebut. Kalau disebut 30, kita juga akan sebutkan 30. Kemudian kita akan jaring nanti menjadi 10 nama, kemudian menjadi 6 nama sampai menjadi simulasi pasangan calon. Itu nanti akan dibentuk tim penjaringan nanti itu. Akan dibentuk nanti, kan kami bekerjasama dengan Karyono Wibowo, tapi akan kerjasama nanti ke depan. Cuman sekarang ini kan metodenya adalah kita menebar dulu 1000 baliho itu di semua desa. Seluruh desa di NTB itu kami akan pasangi baliho dengan 24 nama itu. Merah. Ya. Ngeri. Baru kan nanti kami akan semua desa. Banyak kali duit PSI. Banyak lah duitnya Dari PSI. sejak pengumuman 24 nama ini hingga mencapai 10 nanti kira-kira berapa lama itu? Oh lama, pasti lama. Karena kan tidak mungkin langsung 10. Kan bisa jadi 24 menjadi 18 menjadi 14 menjadi. Itu kan kami sedang bicarakan bagaimana polanya. Kira-kira pertengahan 2023. Yang jelas ini akan bertahan sampai 2024. Sampai betul-betul selesai pileg. Kita masih akan membahas ini. Merucut ke gubernur sampai. Ya, nggak tahu lah. Nah, begini. Kalau yang ini secara akademik maupun secara riset itu bisa dipertanggungjawabkan oleh lembaga survei. Kami tidak ikut di sana. Karena itu sudah menjadi ranah mereka kan. Ranah lembaga survei ini kerjasama. Lembaga survei apa tadi? Yang sudah kami komunikasikan itu Indo Survei. Yang dari Pak Taryono Wibowo yang sempat kami sampaikan kemarin waktu itu sama teman-teman waktu kita konferensi pers di Basecamp. Ya. Kalau misalkan ini untuk menutup ini untuk target kami jelas memiliki target untuk pileg. Kami ingin semua 10 kabupaten kota ini terisi termasuk yang DPRD provinsi. Tetapi memang sampai saat ini kami belum bisa menargetkan terlalu tinggi, tapi minimal itu dulu. Dengan sistem yang dibentuk oleh DPP dengan bantuan juga semua DPD, semua TPS di seluruh NTB itu akan terisi oleh saksi-saksi PSI, maka kami sangat yakin optimis bahwa 2024 itu kami benar-benar akan bisalah merealisasikan mimpi-mimpi kami. Kalau pas dari pilgub dari 24 orang itu, adakah salah satu di antara mereka yang jadi difokuskan untuk jadi calon DPR RI dari? Tidak ada. Bahkan sampai hari ini silahkan ditanyakan ke semua yang sudah nama saya bukan, tidak ada kerjasama apapun dari mereka. Termasuk komunikasi dengan PSI. Ya, tidak ada. Kami murni itu mengangkat yang disebutkan di bawah saja. Berapa saksi yang mau rekrut? Ini masih dikomunikasikan dengan DPP. Kami hanya diarahkan bahwa untuk mendukung suksesnya teman-teman nyalek, baik itu untuk DPD, untuk yang pencalonan kabupaten kota maupun provinsi, itu semua TPS harus terisi dengan saksi-saksi PSI. Agak dekat dikit loh. Mohon. Apa itu? Kejauhan tadi ambil fotonya. Izin Bro Ketua. Ya. Stop. Itu. Sebentar. Dengarkan versinya. Panakawa. Ya. Ada pengen sekali ya. Maaf. Bu Seja pernah ikut Putri Indonesia ya? Adik saya itu. Makanya cocok. Terima kasih teman-teman media. Terima kasih banyak teman-teman, maaf ya tadi nunggunya lama. Ini saya ada acara makan di Sultanpur. Teman-teman media